You guys, jadi ini adalah salah satu tenses yang menurutku cukup rumit tapi paling sering kita gunakan, yaitu simple present tense. Langsung saja kita bahas dari pengertiannya. Jadi simple present tense ini adalah tenses yang kita gunakan untuk kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Ingat poinnya, terjadi secara berulang-ulang. Dari poin tersebut kita bisa pahami bahwa kejadiannya itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Dia membeli sebuah buku setiap minggu. Dari kalimat tersebut kita bisa pahami bahwa dia membeli buku itu tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Dari mana kita tahu? Dari kata setiap minggu. Jadi dia membeli sebuah buku setiap minggu itu memberikan makna bahwa dia membeli buku itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap minggu dia membeli sebuah buku. Seperti itu. Jadi untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti itu ke dalam bahasa Inggris, maka kita harus menggunakan rumus simple present tense. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah untuk kalimat positif, subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Jadi rumusnya tidak menggunakan kata bantu, subjek langsung bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. Dan untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek ditambah don't atau doesn't ditambah kata kerja bentuk pertama. Don't itu singkatan dari do not, sedangkan doesn't itu singkatan dari does not. Dan untuk kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Nah, dari keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, perhatikan kalimat negatif. Di sana ada penggunaan kata bantu don't atau doesn't. Sedangkan pada kalimat tanya, di sana ada penggunaan kata bantu do atau does. Kapankah kita harus menggunakan don't atau doesn't? Kapankah kita harus menggunakan do atau does? Maka perhatikanlah ketentuan berikut ini. Jika subjeknya adalah I, saya, we, kami, you, kamu, they, mereka, maka kata bantu yang kita gunakan adalah do atau don't. Sedangkan jika subjeknya adalah she, he, it, maka kata bantu yang kita gunakan adalah does atau doesn't. Ingat, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal itu berarti ini ya she, he, it, maka pada kalimat positif kata kerjanya harus ditambahi s atau es atau ies. Pertanyaannya, kapan kita harus menambahkan s, kapan kita harus menambahkan es, dan kapan kita harus menambahkan ies? Berikut ketentuannya. Ketentuan yang pertama, secara umum kata kerjanya itu ditambahi s. Contohnya memasak, bahasa Inggrisnya cook. Maka tambahkan saja s menjadi cooks, seperti itu. Poin yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf s, sh, ch, x, z, o, maka kata kerjanya tidak ditambahi s tetapi es. Contohnya mencuci. Mencuci bahasa Inggrisnya adalah wash, berakhiran dengan huruf sh. Maka tidak ditambahi s tetapi tambahi es. Poin yang ketiga, jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, maka cara mengubahnya adalah y-nya hilang kemudian tambahkan ies. Contohnya belajar bahasa Inggrisnya study, berakhiran dengan huruf y. Maka cara mengubahnya hilangkan huruf y-nya kemudian tambahkan ies. Oke. Poin yang keempat, jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf y dan o. Ingat ya, y dan o. Tetapi huruf sebelumnya adalah huruf vokal, huruf hidup. Huruf hidup itu a, i, u, e, o, seperti itu. Maka kata kerjanya cukup tambahkan s. Jadi ini perlu diingat ya. Contohnya membeli bahasa Inggrisnya buy, berakhiran dengan huruf y. Jangan kita langsung berpikiran oh berakhiran dengan huruf y maka hilangkan y tambahkan ies. Tidak demikian. Ingat ketentuannya. Sebelum huruf y itu adalah huruf hidup. Membeli buy, b u y. Sebelum huruf y itu adalah huruf u. Huruf U itu adalah huruf vokal, maka tidak perlu ditambah IES, cukup tambahkan
s, maka buy menjadi buys gitu. Oke, nah sekarang mari kita ubah contoh kalimat di atas ke bahasa Inggris. Dia membeli sebuah buku setiap minggu. Perhatikan rumusnya, subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, tidak perlu ada kata bantu. Subjeknya dia, she, membeli bahasa Inggrisnya buy. Tapi ingat ketentuannya, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah ini subjeknya orang ketiga tunggal, she, maka ingat, tambahkan s, es, atau ies. Manakah yang harus kita tambahkan? S atau es atau ies? Lihatlah kata kerjanya. Kata kerjanya buy, berakhiran dengan huruf y. Tetapi sebelum huruf y itu adalah huruf hidup. Maka kita masuk pada poin yang keempat, yaitu cukup tambahkan s. Maka buy menjadi buys. She buys sebuah buku, a book, setiap minggu, every week. Maka dia membeli sebuah buku setiap minggu, she buys a book every week, gitu. Untuk kalimat negatif, perhatikan rumusnya, subjek ditambah don't atau doesn't. Manakah yang harus kita gunakan, don't atau doesn't? Perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah dia, she. Maka yang kita gunakan adalah doesn't, ini dia. Maka kalimatnya menjadi she doesn't. Masukkan kata kerjanya, buy. Mengapa kata kerjanya tidak ditambahi s? Tidak, karena di sini ingat pada kalimat positif. Jadi penambahan s, es, ies semua itu hanya berlaku untuk kalimat positif. Jika kalimat negatif, kalimat tanya, ketentuan berikut ini tidak berlaku. Oke, maka she doesn't buy a book every week. Artinya menjadi dia tidak membeli sebuah buku setiap minggu, gitu. Dan yang terakhir kalimat tanya. Perhatikan rumusnya. Do atau does. Manakah yang harus kita gunakan, do atau does? Perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah dia, she. Maka yang kita gunakan adalah does. Does, masukkan subjek. She, masukkan kata kerjanya, buy a book every week. Artinya menjadi apakah dia membeli sebuah buku setiap minggu, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat. Saya biasanya bangun jam 5. Bagaimanakah cara membentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dalam bahasa Inggris? Silakan komen.